Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, insyaallah pada kali ini adalah pertemuan ke-29 dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada kali ini akan membahas tentang kisah sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini hikmahnya besar sekali, ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya di Taif, diusir, disakiti, hikmahnya menjadi besar. Setelah itu ada kemudian hal-hal yang luar biasa. Di antaranya kemarin sudah kita ceritakan tentang Adas, seorang budak Nasrani yang masuk Islam dan mendapatkan hidayah karena melihat ketabahan Rasulullah SAW dan iba kepadanya, dan juga melihat bahwasanya Rasulullah ini memang benar, sampai tahu Nabi Yunus alaihissalam yang ada di kampungnya dahulu nenek moyangnya. Ya. Juga sekarang perihal masuk Islamnya beberapa jin dan kemudian menyebar Islam tersebut di kalangan jin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala hikayatkan di surat Al-Ahqaf. Nanti kalau misalnya kita tadabburi peristiwa ini, kita akan mendapatkan luar biasa. Kita akan mendapatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup satu pintu rahmat, maka ketahuilah bahwasanya ada pintu rahmat lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, sebagaimana yang terjadi di hidup-hidup kita juga. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai Zadul Ma'ad, kisah sekelompok jin mendengar Al-Quran. Masih dalam perjalanan kembali dari Taif menuju ke Mekah yang jaraknya sekian mil, saat berada di suatu kebun kurma, dipalingkan kepadanya sekelompok jin. Makanya dalam surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an, dipalingkan kepadanya sekelompok jin, ya, terdiri dari 7 jin. Terdiri dari 7 jin, diriwayatkan dari kalangan nasibin. Wallahu ta'ala alam untuk itu. Jadi ketika Nabi SAW keluar dari Taif menuju Mekah dengan kondisi pupus harapan karena penolakan Bani Thaqif di Taif, beliau terus berjalan sampai tiba di suatu kebun kurma di tengah malamnya. Beliau bangun tengah malam lalu sholat tahajud. Nah, pada saat itu ketika sholat, ya, Rasulullah SAW tentu mengeraskan suaranya dalam Al-Quran, tentang Al-Quran. Pada saat itu melintaslah beberapa orang dari kalangan jin, makhluk Allah dari kalangan jin melintas, dan mereka berjumlah 7. Ya. Nah, kesemuanya mendengarkan lantunan ayat Allah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau telah menyelesaikan sholatnya, ya, mereka langsung berbalik kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Namun di sini mereka pun mendengarkan Al-Quran lalu memeluk Islam. Ini kalangan pertama dari kalangan jin, ya, yang kemudian memeluk Islam. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah tahu mereka beriman, maka Rasulullah pun menjadikan mereka sebagai utusan terhadap kaum mereka. Jadi di sini Rasulullah SAW menugaskan jin-jin itu untuk menjadi da'i. Dan ini mungkin, dan bahkan ini kita pun telah melakukannya beberapa kali, yaitu
sekelompok kalangan jin, kita semua atau kita waktu itu menugaskan mereka untuk berdakwah kepada kaumnya. Ya. Bahkan pemuka jin pun ada. Pemuka jin pun ada yang alhamdulillah dengan izin Allah melalui kami masuk Islam, kemudian semua dari kaumnya yang entah berapa juta kemudian masuk Islam melalui pemuka kaum ini. Dan itu bukanlah hal yang mustahil. Bahkan yang mengingkarinya pun bisa jadi karena ketidaktahuan atau kecerobohan dalam menyalahkan. Sebagaimana Rasulullah, dan ini merupakan sunnah, yaitu kita berdakwah baik manusia maupun jin, namun kita tidak mencari jin-jin, ya, dan tidak perlu, dan bahkan mungkin tidak boleh. Jadi ini dilegendakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf. Para jin itu, ya, mendarat, ya, di hadapan Nabi tatkala beliau membaca Al-Qur'an di perut lembah yang ditumbuhi pepohonan kurma. Maka tatkala mereka mendengarnya, mereka berkata, "Ansitu, diamlah kalian, dengarkan dengan baik." Inilah seruan, ya. Coba di sini lihat, ketika orang-orang di Taif, orang-orang musyrikin di Taif, mereka menolak seruannya Nabi, justru Allah Subhanahu wa taala berkehendak makhluk-makhluk yang tidak tampak dari kalangan jin yang aslinya tidak tampak, justru makhluk-makhluk itulah yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ditolak oleh manusia, diterima oleh jin. Ya, ketika itu, ya. Dan jauh berbeda treatmentnya manusia Taif ketika itu dengan jin. Kalau jin ini langsung menerima dakwah Nabi. Ini menunjukkan sebagian, ini bukan semua jin langsung menerima dakwah mereka. Jin itu banyak, bukan hanya ada di Taif, ada di berbagai negeri, ya. Nah, ini menunjukkan seringkali memang ada kejadian jin itu justru lebih mudah dalam menerima hidayah dibandingkan manusia. Itu sering, seperti itu terjadi sering. Cepat bersyahadat dan cepat dalam memahami ilmu yang kita beritahu dengan sederhana melalui ayat-ayat. Sekarang bayangkan saja, jin kafir ketika dibacakan ayat Al-Quran itu langsung terasa mereka. Beda dengan manusia, dibacakan ayat Al-Quran belum tentu merasa. Itulah bedanya. Makanya cepat kalau di alam jin itu sebenarnya cepat. Namun sebagian jin itu memang mereka adalah maradatus syayatin, syaitan yang paling dedengkotnya, yang sulit untuk diajak menuju Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan malah mengejek dan mencela. Itu ada yang seperti itu, ya. Namun ini Allah menghendaki beberapa dari jin itu masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan ditolak oleh kaum musyrikin di Taif, malah Allah pindahkan ke alam lainnya seruan itu yang diterima oleh kalangan jin, dan mereka langsung menerima dakwah Nabi Muhammad. Tidak hanya sekadar menerima, bahkan mereka lebih tinggi lagi perbuatannya dibandingkan sebagai manusia. Bahkan langsung pulang menuju kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka. Itu antum bisa baca di surat Al-Ahqaf. Subhanallah, ya. Sehingga di dunia, ya, di dunia alam jin, ya, itu terdapat juga para dai yang akan menyampaikan dakwah Allah kepada kaum-kaumnya jin itu. Jadi jin itu berkaum-kaum, berkabilah-kabilah, dan ini bukan khurafat. Ya. Mereka juga berkabilah-kabilah. Mereka juga memiliki aliran-aliran sebagaimana manusia. Mereka mengikuti aliran-aliran manusia juga. Di antara mereka ada yang Syiah, ada juga yang Mu'tazilah, ada juga yang memahami Allah dan sifat-sifatnya dengan batil. Itu adalah alam jin. Ada juga yang mengikuti tarekat sufiyah, ya. Dan ada juga yang salafi, ya. Nggak masalah, emang kenapa? Jin namanya jin, mengikuti manusia mereka. Lifestyle-nya itu mengikuti manusia. Nah,
Sehingga nama Nabi Muhammad SAW selalu terkenang di hati para jin. Ya, bukan hati manusia saja, para jin pun juga terkenang. Makanya jin pun memiliki rasa terima kasih seringkali, yaitu jin yang muslim ya. Ketika manusia ya, ada yang berdakwah kepada mereka, kemudian dengan dakwah itu mereka kemudian menerima hidayah, mereka pun juga berterima kasih kepada manusia dan mengenang manusia yang telah mengantarkan hidayah tersebut kepada mereka. Mereka pun berterima kasih. Namun apa daya, bahwasanya yang baik bagi manusia itu adalah tidak meminta bantuan kepada jin ya, melainkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun menginginkan adanya bantuan kepada jin, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah untuk mengutus jin-jin itu. Tetapi baiknya kita benar-benar menyerahkan kepada Allah, terserah Allah mau perbuat apa ya. Jadi berhati-hatilah kita dalam bermuamalah dengan jin, melainkan baiknya kita tidak bermuamalah dengan mereka meskipun mereka muslim, karena hal ini tidak patut ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan pengamanan dari sahabat Mut'im bin Adi, Rasulullah membacakan surat Al-Jin kepada para sahabatnya. Serentak hati para sahabat itu merespons dengan ketundukan dan kekhusyuan, dan juga mereka tersentuh dengan adanya arena baru dalam dakwah ini. Mereka tidak sampai menyangka bahwasanya dakwahnya Rasulullah, dakwahnya panutan mereka ini juga sampai ke alam yang selama ini tidak mereka rasakan, tidak mereka lihat ya, walaupun mereka tahu. Jadi subhanallah, seolah-olah ini adalah pembukaan kemenangan, seolah-olah ini adalah pelipur lara. Setelah dinistakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui dakwah beliau kepada para jin, dan itu semua kehendak Allah, tidak disetting oleh Rasul kita, melainkan itu adalah skenario takdir dari Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, dengan kebijakan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga para sahabat ketika itu ya, mereka menjadi tahu bahwasanya mereka tidak sendirian di arena perjuangan dakwah, bahwasanya di antara kalangan jin pun ada yang berjuang dakwah demi tegaknya Islam. Dan itu kita imani sampai sekarang. Ada di antara jin mereka berjihad fisabilillah melawan jin-jin kufar. Ada di antara jin mereka berdakwah, mengajar para jin lain. Ada di antara mereka dai menuju surga. Oleh karena itu kita minta sama Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami kaum muslimin, baik manusia atau jin, di surgamu ya Allah. Allahumma amin. Jadi para sahabat juga tahu bahwa ada saudara mereka sesama mukmin dari kalangan jin yang juga turut berkecimpung di medan dakwah melawan kesyirikan. Ada. Jadi salah kalau misalnya kita menganggap bahwasanya semua jin itu adalah pembantu kesyirikan. Tidak. Ada di antara jin yang justru mereka itu dakwah dengan metode mereka, dengan cara mereka, dengan bahasa mereka juga, dan bahasa mereka sama dengan bahasa manusia, sesuai dengan tempatnya. Dengan sikap mereka sendiri, yaitu berdakwah melawan jin-jin yang menjadi penyebab banyaknya manusia sesat. Ada seperti itu. Nah, selang beberapa kemudian setelah itu, sejak pertemuan dengan kloter pertama dan kelompok pertama dari kalangan jin, Rasulullah berjumpa lagi dengan kelompok kedua dari kalangan jin. Mereka datang dengan penuh kerinduan ya, untuk berjumpa dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah melalui lisan Rasul SAW. Diriwayatkan dari Alqamah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah salah seorang dari kalian menyaksikan pada malam pertemuan Rasulullah dengan kaum jin? Jadi Rasulullah itu pernah melakukan meeting dengan para jin.
pernah meeting khusus untuk berdakwah, bukan untuk menyerap kekuatan ya. Beda. Sekarang tuh meeting untuk berbuat syirik. Kalau dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan pertemuan dengan kaum jin untuk apa? Berdakwah. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh. Kalau bagi anak pribadi bukan aneh ya. Maka Ibnu Mas'ud berjawab, oh nggak pernah, saya nggak pernah. Tetapi pernah, kata Ibnu Mas'ud, suatu malam kami sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba kami kehilangan beliau. Di mana ya Rasul? Di mana? Kami pun mencari beliau ke lembah-lembah, ke lereng-lereng bukit. Terus kami berkata, beliau ini dibawa kabur atau mungkin beliau malah dibunuh. Maka dicari-cari, Rasulullah di mana? Ibnu Mas'ud menceritakan, maka pada malam itu kami melewatinya sebagai malam yang paling buruk yang pernah dirasakan oleh suatu kaum, karena kami merasa kehilangan Rasulullah SAW. Lalu tatkala hari telah pagi, kami menemukan beliau muncul dari arah Gua Hira. Nah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Kami mencari-cari, kami nggak menemukan engkau. Kami tadi malam itu melewati malam yang sangat buruk. Kemana engkau ya Rasulullah? Nih maka apa kata Rasulullah SAW? Telah datang kepadaku satu orang dai dari kalangan jin. Seorang dai dari kalangan jin, bayangkan. Maka aku pergi bersamanya. Lalu aku membacakan untuk mereka, berarti untuk kaumnya, ayat-ayat Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, lalu Rasulullah mengajak kami pergi. Beliau memperlihatkan kepada kami bekas-bekas keberadaan mereka dan bekas-bekas api mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau mengenai makanan para jin. Sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, jin itu makan apa sih? Nah, maka beliau bersabda, sekaligus ini sabda beliau menjadi hukum fikih nantinya, janganlah kalian beristinja dengan keduanya, dengan tulang dan kotoran hewan yang kering. Tulang dan kotoran hewan yang kering, sesungguhnya keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi saudara-saudara kalian berarti siapa nih? Kaum muslimin dari kalangan jin. Mereka memakan tulang dan juga kotoran hewan yang sudah kering. Kayak tahu ada beberapa kotoran besar gitu kan, kering enggak? Itu juga makanan jin. Tetapi kita tidak melihat tiba-tiba habis begitu saja, enggak. Itu bukan urusan kita. Dan tulang ya. Nah, di sini Rasulullah melarang kita untuk cebok dengan tulang sebagai penghormatan terhadap saudara kita dari kalangan jin, kaum muslimin. Itu sama-sama kita menghormati mereka. Kita menyayangi mereka juga sebagai saudara kaum muslimin. Dan wallahu alam, insyaallah mereka juga ada di majelis ini mendengarkan ya. Mudah-mudahan semua yang didengarkan dari kajian kita dari awal tafsir, kemudian doa tadi fikih, kemudian usul fikih, kemudian sekarang tentang mereka, mudah-mudahan ini menjadi pembukaan kemudian untuk berdakwah bagi mereka. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka semua yang hadir di majelis ini dari kalangan jin untuk menyampaikan semua yang kami sampaikan di sini kepada kawan-kawannya dari kalangan jin yang masih kafir, sehingga semakin banyak, ribuan jutaan, saya memohon kepadamu ya Allah untuk masuk Islam melalui mereka semua. Allahumma amin. Atau melalui kami ya Allah, dan lindungi kami ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Insyaallah itu adalah kajian ke-29 dari Zadul Ma'ad tentang kisah sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Dan ya Allah, saya meminta kepada Engkau Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Khaliq. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau, datangkanlah mereka semua ya Allah, dari jin-jin yang baru masuk Islam maupun yang sudah lama masuk Islam, menuju ke majelis kami ini yang sederhana untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah dan penjelasan terhadap agama-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi Engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbas Samawati wal Ardh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.